Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang beda, tapi tetap seru pastinya. Kalian tahu kan, memelihara ikan hias itu lagi ngetren banget. Dari yang murah meriah sampai yang harganya bikin kita melotot kayak mau copot. Nah, di video kali ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian, ikan-ikan hias apa aja sih yang bisa bikin kantong kalian jebol. Jadi gini guys, banyak yang tergiur sama kecantikan ikan-ikan hias ini. Tapi nggak sedikit yang lupa kalau memelihara ikan itu butuh tanggung jawab dan biaya yang nggak sedikit. Ada yang makannya aja udah mahal, perawatannya ribet, minta ampun, sampai gampang sakit-sakitan. Duh, bukannya untung, malah buntung. Nah, sebelum kalian memutuskan buat beli ikan-ikan ini, mending nonton video ini sampai habis. Biar kalian nggak salah pilih dan nggak nangis Bombay gara-gara kantong jebol. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, siapa sih yang nggak kenal sama ikan arwana? Ikan yang satu ini emang punya daya tarik tersendiri. Bentuknya yang gagah, sisiknya yang berkilau, bikin kita kayak terhipnotis buat memilikinya. Tapi guys, di balik kecantikannya, arwana ini menyimpan rahasia kelam. Pertama, harganya. Arwana itu terkenal mahal banget guys. Apalagi kalau udah jenis-jenis langka, bau bisa tembus sampai ratusan juta rupiah. Gila nggak tuh? Udah kayak beli mobil mewah aja. Terus, gak cuma harganya aja yang bikin kita geleng-geleng kepala, perawatannya juga ribetnya minta ampun. Arwana itu butuh akuarium yang gede banget, minimal 2 meter panjangnya. Bayangin aja, space di rumah kalian udah dipakai buat naruh akuarium segede gaban gitu. Terus, airnya juga gak boleh sembarangan, harus dijaga kualitasnya biar si arwana betah. Belum lagi kalau dia sakit, biaya pengobatannya bisa bikin kita langsung lemes. Makanannya juga nggak kalah bikin kantong bolong. Arwana itu termasuk ikan karnivora, jadi dia butuh makanan yang mengandung protein tinggi, kayak udang, ikan kecil, atau serangga. Nah, kalau dikasih makan pelet murahan, bisa-bisa dia mogok makan dan malah sakit. Duh, ribet banget kan? Jadi guys, sebelum kalian kepincut sama kecantikan arwana, pikir matang-matang dulu ya. Mending uangnya ditabung buat beli yang lain, atau diinvestasiin, daripada dipakai buat beli ikan yang perawatannya ribet dan mahal. Tapi guys, kalau kalian emang sultan dan punya uang berlebih, ya nggak masalah sih mau melihara arwana. Cuma inget ya, pelihara ikan itu butuh tanggung jawab. Jangan sampai ikannya terlantar gara-gara kita nggak sanggup ngerawatnya. Oke? Lanjut guys, sekarang kita bahas ikan yang nggak kalah cantiknya sama arwana, yaitu discus. Ikan yang satu ini sering disebut-sebut sebagai ratu ikan hias air tawar. Gimana nggak? Warnanya itu loh, cantiknya kebangetan. Kayak pelangi yang lagi berenang di akuarium. Tapi guys, di balik kecantikannya, discus ini ternyata punya segudang drama dan tuntutan yang bikin kita pusing 7 keliling. Pertama, kondisi airnya. Discus itu sensitif banget sama perubahan parameter air. Sedikit aja airnya nggak sesuai, bisa-bisa dia langsung stres dan sakit. Nah, buat menjaga kualitas airnya, kita butuh filter yang canggih dan rajin-rajin ngecek pH, suhu, sama kadar amonianya. Ribet banget kan? Belum lagi kalau dia udah keburu sakit, biaya pengobatannya nggak kalah mahal sama arwana. Terus, discus ini juga termasuk ikan yang gampang stres. Kalau lingkungannya nggak nyaman, dia bisa mogok makan dan warnanya jadi pudar. Makanya, kita harus bener-bener ngerti karakteristik discus dan nyiptain lingkungan yang nyaman buat dia. Makanannya juga nggak boleh sembarangan guys. Discus itu butuh makanan yang berkualitas tinggi dan bervariasi biar warnanya tetap cantik. Kalau dikasih makan pelet murahan, bisa-bisa warnanya jadi kusam dan nggak menarik lagi. Jadi guys, memelihara discus itu butuh komitmen dan kesabaran ekstra. Kalau kalian nggak siap ribet dan ngeluarin biaya yang nggak sedikit, mending cari ikan lain aja deh. Masih banyak kok ikan-ikan cantik yang lebih mudah dirawat dan nggak bikin kantong jebol. Chapter 3. Selanjutnya ada ikan koi. Siapa sih yang nggak tahu ikan yang satu ini? Ikan koi emang udah terkenal banget di Indonesia. Bentuknya yang lucu dan warnanya yang beragam, bikin banyak orang kepincut buat memeliharanya. Tapi guys, jangan sampai kalian ketipu sama penampilannya yang imut-imut. Koi itu termasuk ikan yang rakus dan cepet gede. Jadi kalau kalian mau melihara koi, siapin kolam yang gede banget ya. Minimal panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, dan kedalamannya 1 meter. Bayangin aja, halaman rumah kalian bakal jadi kayak empang mini. Terus, kolamnya juga nggak boleh sembarangan guys. Harus ada sistem filterisasi yang canggih, biar airnya tetap bersih dan koinya nggak gampang sakit.
Nah, biaya buat bikin kolam sama masang filternya ini bisa dibilang nggak murah guys. Bisa ngabisin puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya perawatannya, kayak ganti air, bersihin kolam, sama ngasih makan. Koi itu kan makannya banyak banget. Jadi kalian harus siapin budget khusus buat beli makanannya. Kalau dikasih makan seadanya, bisa-bisa koinya kurus kering dan nggak cantik lagi. Jadi guys, memelihara koi itu butuh modal yang nggak sedikit. Kalau kalian cuma modal nekat dan nggak punya budget lebih, mending urungkan niat deh. Mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih penting, kayak nabung atau investasi. Chapter 4. Lanjut lagi guys, sekarang kita bahas ikan luhan. Ikan yang satu ini punya ciri khas di kepalanya yang menonjol, kayak jendolan gitu. Makanya banyak orang yang nyebutnya ikan jendol. Warna luhan juga macem-macem, ada yang merah, kuning, orange, sampai biru. Cantik-cantik banget deh pokoknya. Tapi guys, di balik kecantikannya, luhan ini ternyata termasuk ikan yang high maintenance, alias butuh perawatan ekstra. Kenapa? Soalnya, luhan itu gampang banget stres dan rentan terserang penyakit. Nah, kalau luhan udah stres, jendolan di kepalanya bisa mengecil dan warnanya jadi pudar. Duh, sayang banget kan kalau sampai kayak gitu. Makanya, kita harus bener-bener jaga kondisi air dan lingkungannya, biar dia tetap sehat dan warnanya tetap cerah. Terus, luhan juga termasuk ikan yang doyan makan. Kalau kalian nggak ngasih makan dia dengan cukup, bisa-bisa jendolan di kepalanya nggak berkembang sempurna. Nah, makanan luhan ini nggak murah guys. Dia butuh makanan yang mengandung protein tinggi, biar jendolannya makin gede dan warnanya makin cerah. Jadi guys, memelihara luhan itu butuh effort dan biaya yang nggak sedikit. Kalau kalian nggak siap ribet dan ngeluarin budget lebih, mending cari ikan lain aja deh. Masih banyak kok ikan-ikan cantik yang lebih mudah dirawat dan nggak bikin kantong jebol. Chapter 5. Oke guys, yang terakhir ini mungkin kelihatannya sepele, tapi jangan salah, ikan cupang hias, meskipun ukurannya mini, tapi kalau udah urusan perawatan dan biaya, bisa ngalahin ikan-ikan gede yang udah kita bahas sebelumnya. Kalian mungkin mikir, masa sih? Ikan sekecil itu bisa bikin bangkrut? Eits, jangan salah guys. Justru karena ukurannya yang kecil, perawatan cupang ini butuh ketelitian dan perhatian ekstra. Pertama, airnya. Cupang hias itu sensitif banget sama air kotor. Sedikit aja airnya keruh atau ada amonianya, bisa-bisa dia langsung melayang ke akhirat. Makanya kita harus rajin-rajin ganti airnya, minimal 2 hari sekali. Terus, cupang hias juga gampang banget stres. Kalau lingkungannya nggak nyaman, dia bisa mogok makan, dan warnanya jadi pudar. Nah, buat ngatasin stres, kita butuh ngasih dia tempat persembunyian, kayak tanaman air atau dekorasi akuarium. Makanannya juga nggak boleh sembarangan, guys. Kupang hias itu butuh makanan yang berkualitas tinggi, biar warnanya tetap cerah dan siripnya tetap indah. Kalau dikasih makan pelet murahan, bisa-bisa warnanya jadi kusam dan siripnya rontok. Jadi guys, meskipun ukurannya kecil, tapi biaya perawatan cupang hias ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau kalian nggak siap ribet dan ngeluarin budget lebih, mending cari ikan lain aja deh. Masih banyak kok ikan-ikan cantik yang lebih mudah dirawat dan nggak bikin kantong jebol. Gimana guys? Udah pusing mikirin biaya perawatan ikan-ikan tadi? Gua harap video ini bisa ngasih gambaran ke kalian. Kalau memelihara ikan hias itu, gak semudah yang dibayangin. Sebelum kalian memutuskan buat beli ikan, apalagi yang harganya mahal dan perawatannya ribet, pikirin dulu baik-baik ya. Jangan sampai gara-gara kalap mata, ujung-ujungnya malah nyesel sendiri. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.